berserah kepada Tuhan, biar orang mau ngomong apa saja, anggap saja gila. Para penista agama itu kita anggap gila. Kalau Anda menganggap Ade Armando gila, ya sudah. Ngapain? Jangan tonton lagi video saya. Kalau Anda menganggap saya gila. Ada lagi Muhammad Jetli katanya. Tidak diperlukan itu pasal itu, Pak Presiden. Pasal-pasal penghinaan itu tidak ada. Tetapkan saja kalau mau pasal penghinaan presiden, lambang negara. Nah, itu boleh itu. Saya setuju. Supaya mereka kapok. Jerah. Tetapi kalau kata Felix Yao akan jerah, nggak akan jerah. Kenapa? Karena ajarannya tidak sesuai dengan martabat harkat manusia. Nggak usah harkat manusia. Harkat wanita tidak dijunjung tinggi oleh agama itu karena membolehkan untuk poligami. Dan tidak ada satu wanita pun di muka bumi ini mau dipoligami. Kecuali memang wanita yang memang ingin dipoligami karena laki-lakinya lebih kaya raya, maka saya mau dipoligami. Ada wanita kayak begitu. Yaitu wanita yang suka penasaran dengan suami orang. Itu memang banyak, akan muncul terus-menerus kayak begitu. Tetapi secara harkat martabat manusia wanita, tidak ada satupun yang mau poligami. Di awalnya. Maunya dia menguasai suaminya. Bahkan wanita yang mau dipoligami itu mau agar istri pertamanya diracun. Biar ngek. Dan dia menguasai laki-laki itu. Itu sudah takdir awal wanita. Jadi ajaran ini tidak sesuai dengan harkat martabat manusia. Karena manusia itu harus ikut satu doktrin, ikut satu ajaran. Berbeda dengan kekristenan. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Ini ajaran yang luar biasa yang harus diimani oleh seluruh manusia. Saya merasa Yesus paling berjasa di dalam hidup saya setelah mengenal dia sebagai juru selamat. Juru selamat apa? Pengajarannya yang tidak membenci manusia lain karena berdasarkan agama, budaya, berdasarkan ras, dan berdasarkan keyakinan. Perbedaan-perbedaan politis, perbedaan-perbedaan pemahaman. Asal sama manusia. Asal dia bisa mati, maka kita harus dikasihani. Asal saja dia lapar, kita harus kasihani. Asal saja dia masih butuh tidur, kasihani dia. Karena semua manusia pasti akan tidur, pasti akan lapar, dan pasti akan mati. Itulah manusia. Yesus bilang, kasihilah sesamamu manusia. Maka dia turun menjadi manusia untuk mengabarkan kabar sukacita surgawi. Supaya kita sama-sama berada di dalam frekuensi yang sama. Bukan agama yang sama. Lalu silakan tetap kadrun
lu sama, tetapi kasihilah sesama manusia. Nggak usah masuk Kristen. Ikutin saja nasihat-nasihat Yesus Kristus di dalam Alkitab, bukan di dalam Al-Quran. Itu bohong, itu di dalam kitab Bang Mama itu bohong. Nggak ada benarnya itu kitab suci itu. Kitab suci. Kitab bul gombal gambul. Nggak ada benarnya. Saran saya jangan masuk Kristen, tetapi bacalah nasihat-nasihat, perumpamaan-perumpamaan Yesus Kristus di dalam Perjanjian Baru di dalam Alkitab. Daripada mengikuti ini ajaran Bang Mamat, minuman keras haram itu. Urusan karyawan yang urusan si Hotman Paris yang punya saham bebas. Ada Anies Baswedan yang berani tutup itu. Kan kalau Anies Baswedan nutup, dia cari nama kok. Dia itu politik kotor, ayat mayat dipakai untuk dia. Dia itu penjahat besar itu si Anies ini, dengan menggunakan ayat-ayat suci kata dia. Ini manusia yang sudah putus urat malunya, gak bisa kerja apa-apa. Apa yang dia bangun itu kan program orang lain semua yang diatasnamakan dia, seolah-olah dia mampu melakukannya. Saya juga lebih daripada itu kemampuan, kalau sekedar ngomong songong. Saya bisa menggunakan ayat-ayat Injil untuk menyebarkan dan membalikkan otak kadrun Indonesia di Jakarta. Kalau sekedar itu bisa, apa susahnya? Cuman mengeluarkan uang lalu tipu-tipu di dalamnya. Seluruh program Anies di dalam kampanyenya nggak ada yang becus. Kenapa bangsa Bima percaya dengan Anies? Heran saya. Memang orang-orang yang sudah kesurupan beragama itu ya memang susah dikasih tahu, susah. ada Anies Baswedan yang berani tutup itu. Kan kalau kerja di tempat minuman keras haram itu. Urusan karyawan yang urusan si Hotman Paris yang punya sahamnya besar. Jadi karena itu tidak sekedar ditutup, dibubarkan dan dipenjara si Hotman Paris. Enak aja minta maaf. Kalau pelanggaran bahkan melecehkan agama nggak ada maaf. Lawan, perangi mereka, orang kayak bidah harus diperangi gitu. Itu konstruk Quran. Anda bisa baca surat At-Tahrim ayat 9. Kalau dia tidak menyebut nama Nabi Muhammad di situ, tidak ada persoalan. Ini nama-nama yang sangat disembah, disanjung, jadi junjungan. Itu bukan nama Nabi Muhammad kok, nama Mamat. Itu kan bukan ditujukan kepada Muhammad. Muhammad itu adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu baru nama Bang Mamat. Kalau nama Muhammad dan Maria itu bukan ditujukan kepada Bang Mamat Arab. Itu enak aja. Dari mana, hukum apa? Nggak ada maksud apa-apa. Itu kan hanya strategi marketing. Kenapa agama dibawa-bawa? Gampang sekali orang untuk ikut-ikutan bicara. Mau naik daun.
otak